Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Arsalahu rahmatan lil 'alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Husna yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadrat Allah yang maha kuasa atas segala-galanya, atas karunia limpahan rahmat, hidayah, serta nikmat yang begitu banyak diberikan kepada kita semua, sehingga sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara yang segar, masih diberikan nafas untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah atas karunia nikmat Allah kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan, kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak dari kiamat tergolong sebagai umat yang akan mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Al-Husna yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang berpuasa, tentu ini sudah tidak asing lagi bagi kita, karena puasa ini merupakan rukun Islam yang ketiga. Kewajiban manusia untuk berpuasa di bulan suci Ramadan sudah termaktub dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atasmu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kalian semua. Kita sebagai umat muslim tentu dengan sadar bahwa bulan suci Ramadan ini bulan penuh keberkahan, bulan penuh ampunan, bulan penuh pahala, yang mana ketika seseorang beribadah di dalam bulan suci Ramadan, maka Allah senantiasa akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Di tengah musibah yang melanda negara kita Indonesia ini, berbeda seperti tahun-tahun sebelumnya. Bulan suci Ramadan tahun ini yang biasanya semarak dan ramai melaksanakan kegiatan-kegiatan di masjid maupun di mushola, namun di berbagai kota, khususnya dengan adanya wabah corona ini, banyak kegiatan-kegiatan yang
tidak bisa dilaksanakan. Namun walaupun tidak bisa melaksanakan kegiatan ibadah seperti biasa, setidaknya dalam diri kita tetap semangat untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ada 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang senantiasa gemar membaca Al-Quran. Sangat beruntung jikalau kita sebagai umat muslim berpegang teguh terhadap Al-Quran, karena Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia seluruh di muka bumi ini. Namun masih banyak di antara kita, di antara saudara, tetangga yang sampai detik ini belum bisa membaca Al-Quran, belum sempat membuka Al-Quran. Padahal di rumah masing-masing saya yakin pasti memiliki kitab suci Al-Quran. Namun kembali lagi terhadap kecintaan dalam hati, kembali lagi terhadap hidayahnya Allah. Karena tidak semuanya, walaupun banyak yang memiliki kitab suci Al-Quran, tidak semuanya bisa diberikan kesempatan untuk membaca Al-Quran. Dan kita dalam bulan suci Ramadan ini kesempatan banyak sekali amalan-amalan yang lipat gandakan oleh Allah, terutama membaca Al-Quran, yang biasanya orang yang membaca 1 huruf Allah berikan 10 kebaikan. Di bulan suci Ramadan ini berlipat-lipat ganda yang kita tidak tahu berapa pahala tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah, Al-Quran sebagai petunjuk, dan di bulan suci Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Maka tanggal 17 Ramadan memperingati nuzulul Quran, turunnya Al-Quran yang Allah berikan, amanahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah pada umatnya. Ini sebagai pedoman hidup. Kalau kita ingin selamat dunia akhirat, pegang 2 tinggalan Rasulullah. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, sunnah-sunnahnya Nabi. Kita selalu amalkan di kehidupan sehari-hari. Maka untuk menjadi orang-orang yang senantiasa gemar membaca Al-Quran, harus diniatkan dalam diri, harus memiliki rasa cinta yang tinggi. Bukan karena kita ingin dipandang oleh orang atau ingin menunjukkan kebolehannya, tidak. Semata-mata kita membaca Al-Quran mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana kalau kita belum bisa membaca dengan baik? Maka terus belajar, mencari guru untuk bisa membaca Al-Quran dengan yang baik. Golongan yang kedua, orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah adalah hafidhul lisan. Orang yang senantiasa menjaga lisannya, lisan dari perkataan yang buruk, dari mencaci, dari hal-hal yang kotor yang bisa menyakiti hati. Karena kerusakan di muka bumi, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak jelas kerusakan di muka bumi ini disebabkan oleh tangan-tangan manusia, baik di daratan maupun di lautan. Di daratan ini
Ahli tafsir mengatakan bahwa daratan itu adalah lisan dan lautan adalah hati. Jikalau lisan kita baik, maka yang akan keluar adalah baik. Apabila yang kita keluarkan kotor, maka isinya pun akan kotor. Maka jangan sampai gara-gara lisan kita lebih suka mencari-cari kesalahan orang, menjelek-jelekan orang, melihat aibnya orang tanpa berpikir dengan sadar kita pun masih banyak kekurangan. Maka alangkah baiknya falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kamu bisa berucap yang baik, katakan. Kalaupun gak bisa berbicara yang baik, tidak bisa memberikan nasihat yang baik, lebih baik diam. Bahkan kita dianjurkan untuk mendengarkan nasihat. Orang-orang yang menjaga lisannya dari hal-hal yang buruk adalah golongan orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan yang ketiga adalah wa it'amul ji'an. Orang-orang yang gemar memberi makan terhadap orang yang sedang kelaparan. Maka dalam hal ini berkembali kepada diri kita. Sejauh mana rasa sosial kita, kepedulian kita terhadap tetangga kita, saudara kita yang sedang kelaparan. Apalagi di musim pandemi seperti ini, banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang-orang yang tidak bisa mencari makan sesuap nasib. Namun sebagai rasa sosial, rasa sayang kita sebagai makhluk, harus punya jiwa dermawan, harus punya jiwa sosial, peduli terhadap orang yang membutuhkan. Kalau Allah berikan ujian terhadap kita pun sama. Dalam kondisi sedang kekurangan, tiba-tiba ada orang yang ngasih terhadap kita, kita udah sangat bahagia dan gembira. Begitupun ketika kita diamanahkan oleh Allah memiliki harta, memiliki kecukupan untuk bisa membantu orang-orang yang membutuhkan, maka lakukanlah. Semoga Allah meridhai dan memberkahi kita. Karena apa? Orang yang dermawan ini termasuk orang yang paling dekat dengan Allah. As-sakhiyu qaribu minallah, qaribu minan nas, qaribu minal jannah, ba'idu minan nar. Orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari api neraka. Hadirin jamaah Masjid Al-Husna yang dimuliakan Allah. Golongan yang keempat adalah wasaumu fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Banyak di antara saudara kita, mungkin di sekeliling kita, menganggap bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang biasa. Ada yang dengan sengaja dia tidak berpuasa. Padahal merupakan rukun Islam. Di bulan suci Ramadan ini banyak sekali pahala yang besar. Kalau kita tahu amalan-amalan yang lain yang akan mencatat adalah malaikat, kecuali puasa. As-saumuli wa ana ajzibi. Puasa itu untukku dan Allah yang akan memberikan pahala tersebut. Jadi kalau kita melakukan amal soleh di bulan suci Ramadan, pahalanya sangat banyak sekali dan besar sekali. Begitu sebaliknya, ketika kita melakukan kemaksiatan, melakukan dosa di bulan suci Ramadan, maka sangat berat siksanya. Hadirin jamaah Masjid Al-Husna yang dimuliakan Allah, tentu kita harus waspada
dengan kondisi saat ini. Terus menjaga ibadah kita, meningkatkan kualitas diri menjadi lebih baik Ramadan tahun ini daripada tahun kemarin. Terus meningkatkan kualitas, jangan sampai sama dengan Ramadan yang sebelumnya, bahkan lebih buruk dari Ramadan tahun kemarin. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Semoga kita semua bisa tergolong dalam 4 golongan tersebut dan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkhusus di bulan Ramadan ini, orang yang berpuasa dengan iman, dengan keyakinan, dengan keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allah akan mengampuni segala dosanya yang telah berlalu. Dan orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan sudah disiapkan pintu surga yang khusus, yaitu pintu Ar-Rayyan, yang dikhususkan untuk orang-orang yang berpuasa. Maka dari itu, semoga Allah senantiasa melindungi diri kita, keluarga kita, saudara kita, dan wabah COVID-19 ini segera berakhir, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya dan mendapatkan ridho berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.